Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with my channel, video pembelajaran bahasa Inggris sederhana with me Mr. Sandi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kalimat simple present tense. Oke, simple present tense seperti yang kalian sudah mungkin pahami di kelas SMP sebelumnya, yaitu kalimat simple present adalah kalimat yang sederhana yang menunjukkan waktu sekarang. Jadi di sini terkait dengan yang namanya daily activity, bisa juga habitual action. Apa sih habitual action itu? Habitual action adalah kebiasaan, sedangkan daily activity adalah kegiatan sehari-hari. Baik, kita buat cepat aja supaya kalian nggak bingung. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe ya, agar video ini bisa terus sebar luas dan membawa manfaat untuk banyak orang. Oke, simple present tense itu adalah kalimat yang menunjukkan, kita lihat di sini definisinya. Kalimat yang menunjukkan aktivitas atau kegiatan sehari-hari, kebiasaan atau fakta umum. Ya, fakta umum itu gimana? Fakta umum ya sesuatu yang sudah menjadi fakta secara umum. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu fakta umum yang kita tidak bisa sangkal kebenarannya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Dari kalimatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat nominal, yang kedua adalah kalimat verbal. Apa itu? Langsung kita lakukan pembahasan satu persatu. Untuk kalimat yang namanya nominal itu adalah kalimat yang tidak memakai kata kerja. Loh, kalau tidak pakai kata kerja pakai apa dong? Di sini dia ada penggantinya, sebagai pengganti kata kerja dia ada yang namanya to be. Is, am, are. Is, am, are. Is atau am atau are. Tapi tidak dipakai semua ya. Is, am, are ini tidak dipakai semua, tapi dipakai salah satu. Tergantung subjek yang digunakan. Misalnya nih, he is, she is, it is. Tapi kalau I, dia harus pakai am. I am. Ya, itu satu saja subjeknya yang pakai am. Yang pakai are itu adalah subjek jamak. They are, we are, you are. Ya, oke, seperti itu. Oke, seperti yang kalian sudah diajarkan di kelas sebelumnya, yaitu kelas 3 SMP atau kelas 2 SMP. Are you dewe? Are you they? Are you, ya kan? Are you dewe di situ, I, you, they sama we dan sebagainya dan sebagainya. Gitu kan? Is, am, are. Gitu kan? Biasanya diajarkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan pemahaman kita supaya anak-anak tidak semakin lama waktunya ya. Oke, untuk kalimat positif di sini tidak saya tuliskan formulasi subjek gitu ya. Nanti kamu semakin bingung. Jadi kalau kita pahami tenses itu kita pahami cirinya saja. Subjek plus verb 1 atau verb 1 s atau es plus objek. Tidak begitu ya. Jadi saya metodologinya atau cara menjelaskan saya tidak semacam itu. Terus bagaimana Pak kalau nggak semacam itu? Kita pahami cirinya saja. Yaitu is atau am atau are sesuai subjek yang digunakan. Dan bisa diikuti satu di antara 3 kata, yaitu adjektif, kata sifat, atau noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Keterangan ada 2 di sini yang bisa dicantumkan, keterangan waktu sama keterangan cara. Ya, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Tapi yang bisa dipakai umumnya hanya keterangan tempat. Saya di rumah sakit. I am at the hospital, misalnya kayak gitu. Saya di rumah. I am at house. I am in my house. Kayak gitu ya, contohnya seperti itu. Kemarin kan kita sudah belajar pronoun tuh. Sekarang kita waktunya belajar simple present tense. Oke, jadi kita langsung contohkan aja. Kalau negatif kita tinggal nambahi dengan is, am, are, kemudian di situ ada not. Ya, di situ maaf saya tidak cantumkan not di sini, berarti is, am, are, kemudian ada kata not, baru diikuti adjektif atau noun atau adverb, karena kalimat negatif menunjukkan tidak. Ya. Oke, I am not something.
Itu ya, kita katakan kita ikuti di sini supaya nggak bingung. Not. Ya, kita simpan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Untuk berikutnya kita contohkan saja supaya kalian nggak bingung. Example, my mother is a teacher. My mother is a teacher. Teacher itu adalah kata benda, Nana. Jadi teacher adalah kata benda. Pak, kalau yang lain, ya namanya di sini kata benda di sini atau noun di sini adalah kata benda. Kata benda apa saja? Kata benda itu bisa nama anggota keluarga, bisa nama profesi dan lain sebagainya. Itu kata benda ya. Nama-nama hewan juga termasuk kata benda. My mother is a teacher. Teacher is noun, teacher adalah kata benda, ya. Kita lanjutkan lagi yang bawahnya. I am tired and sleepy. Ya, kalau kamu misalnya pagi hari mengatakan I am tired and sleepy. Tired and sleepy itu artinya adjektif dia. Jadi dia kelompoknya adalah adjektif, artinya dia di sini adalah kata sifat. Gitu ya. Jadi maksudnya di atas di sini adjektif, noun atau adverb dipakai satu-satu ya. Dipakai salah satu, bukan dipakai ketiganya. Tapi ada juga yang dikolaborasikan. Ada yang noun sama adjektif. Ada yang adverb digabungkan sama noun. Ada yang dan macam-macam di situ. Yang penting kita paham dasarnya dulu. I am tired and sleepy dari adjektif kata sifat. Sedangkan kalau keterangan biasanya Pak Sandi katakan tadi, kalau keterangan itu biasanya keterangan tempat. Ya. We are in the stadium. We are in the stadium. Stadium itu adalah stadion, berarti adverb menyatakan keterangan tempat. Oke, kita langsung pada benang merahnya. NB atau catatan penting di situ, kalimat nominal tidak perlu diikuti dengan kata kerja, sebagai gantinya ada to be. To be di situ adalah itu tadi is atau am atau are. Sesuai subjeknya lalu diikuti dengan salah satu dari 3 kata. Bisa kata benda, bisa kata sifat atau bisa kata keterangan. Gitu ya. Kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Baik, kita lanjutkan ya. Maaf kata bendanya berulang, ini mestinya kata keterangan. Itu kan? Oke. Jadi yang ini bukan kata benda lagi, tapi kata keterangan. Gitu ya. Oke, well sekarang kita lanjut kepada kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya adalah kalimat yang namanya kalimat verbal. Oke, kita buat cepat, sudah 8 menit durasinya. Baik, apa sih kalimat verbal itu? Kalimat verbal adalah kalimat yang menunjukkan kata kerja. Ya, kalimat yang menunjukkan atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Menggunakan kata kerja berarti dia verbal, menggunakan kata kerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan verb. Verb itu ada 3, verb 1, verb 2, verb 3, tambah lagi verb ing ada 4. Ya, tapi di sini yang digunakan dalam simple present ini kata kerja yang paling sederhana yaitu verb 1. Tapi yang perlu diperhatikan anak-anak, kalian harus hati-hati dalam menggunakan verb 1 atau verb satunya perlu ditambahi s atau es. Pak, gimana tuh Pak kata kerjanya perlu ditambahi dengan s atau es gitu ya? Sudah dijelaskan kok di SMP, kita tinggal mengulang aja. Kalau negatif berarti do atau das, ini tak luruskan ya. Jadi kalau dia pakai verb 1 berarti kalau negatif dia pakai do. Tapi kalau verb satunya ditambahi ses berarti do-nya ditambahi es juga. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau interrogatif, do das-nya di depan subjek. Do das dulu, baru subjek diikuti verb 1. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? No, I don't. Enggak. Iya kan? Tidak, saya tidak berbicara bahasa Inggris. Kalau iya, yes, I do. Iya, saya berbicara bahasa Inggris. Itu kalau kalimat interrogatif. Kita lanjutkan. Well, untuk yang contohnya di sini. My mother cooks some food every day. Ibu saya memasak ya kan sejumlah makanan atau beberapa makanan setiap hari. Kita lihat di sini cooks-nya ditambahi s kan, itu artinya dia verb 1
ditambahi S atau ES. Tergantung kalau dia diakhiri huruf vokal A, I, U, E, O diikuti dengan ES biasanya. Tapi kalau diikuti dengan huruf konsonan selain daripada A, I, U, E, O ditambahi dengan S saja. Kita lanjutkan. My brother plays, sama ya. My brother juga plays. Kenapa? Karena kalau kita kasih tahu di sini kalau my brother sama mother itu kalau diberi kata ganti, kalau brother, maaf, kalau brother di sini berarti dia pakai kata ganti he, dan kalau mother kita ganti she. Dan di sini kita tahu di sini bahwasanya untuk kata kerja yang ditambahi ses itu adalah untuk subjek she, he, she, he dia perempuan, dia laki-laki, dan it benda tunggal. Itu ya, itu perlu ditambahi dengan ses, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi di sini. Kalimat selanjutnya, I study English twice a week. Kamu di sini perlu lihat di sini bahwasanya karena dia adalah aktivitas sehari-hari, berarti dia menunjukkan kata setiap, every day setiap hari, every weekend setiap minggu. Itu ya, setiap akhir pekan atau di situ. My brother plays futsal every weekend. Saudara laki-laki saya bermain futsal setiap akhir pekan, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi supaya waktunya tidak semakin panjang. Berikutnya, I study English twice a week. Nah, sekali lagi, selain daripada menggunakan every biasanya menggunakan frekuensi atau keseringan atau menunjukkan seberapa sering dalam satu minggu, satu bulan, atau dalam satu tahun. Twice a week. Twice itu once sekali, twice dua kali, three times tiga kali. Berarti twice ini adalah dua kali. Berarti dua kali dalam satu minggu. Dua kali satu minggu, gitu ya. Ya, dua kali satu minggu. Berarti kita katakan I study English twice a week. My friend watch movie weekend. Nah, teman saya melihat film setiap akhir pekan. Kita lihat di sini semuanya sudah tak cantumkan secara detail ya. Jadi pakai merah-merah semua. Berarti dia menunjukkan dia selalu pakai verb satu atau verb satunya ditambahi es. Sampai di situ saya yakin kalian sudah paham. Oke, kita lanjut lagi di sini. Sekarang yang negatif misalnya ya. My sister does not join English camp. Adik perempuan saya atau saudara perempuan saya tidak mengikuti kemah atau camping bahasa Inggris. Ya. Atau di sini adik saya tidak mengikuti pelatihan bahasa Inggris atau kemah dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, berarti dia tidak mengikuti English camp atau camping bahasa Inggris, dia nggak ikut. Nah, berarti di sini does not. Kenapa kok pakai es? Kembali lagi karena my sister kalau diberi kata ganti adalah she, gitu ya. Oke, diingat-ingat itu jangan sampai, biasanya dalam soal yang dibahas ya ini s atau es, do atau does, gitu ya. Jangan sampai terkecoh. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya the students do not hear the explanation. The students, oke, di situ ada kekurangan sedikit, itu tak contohkan di sini adalah ada kontras antara satu dengan yang lain. Oke, di situ ada sedikit mistake, kita langsung perbaiki. Oke, something like this. Oke, the students do not hear the explanation. Berarti para siswa tidak mendengarkan penjelasan, gitu ya. Berarti kalau tidak mendengarkan penjelasan berarti para siswa tidak mendengarkan penjelasan. Karena para siswa di sini kalau diberi kata ganti adalah they, berarti dia nggak perlu tambahan s atau es. Terima kasih. Ya, berikutnya yang terakhir adalah ada juga selain keterangan waktu yang biasa every day, every week, twice a week, once a week, every year dan sebagainya. Ada juga keterangan yang selalu
menunjukkan frekuensi atau keterangan keseringan di situ, yaitu always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, ever, pernah, rarely, jarang, seldom, jarang sekali, never, nggak pernah. My mother always makes traditional food. My mother always, ya, my mother always makes traditional foods. Berarti di sini kita lihat, kalau tadi keterangan waktu kan tempatnya di belakang nih. Nih kamu lihat di sini tempatnya kan di belakang di akhir kalimat. Tapi kalau ini adverb of frequency di sini biasanya ditaruh di depan, yaitu setelah subjek. Subjek baru adverb frekuensi. Oke, that's all that I can explain to you. Ya, sebelum kita membahas pada materi selanjutnya yaitu introducing self, memperkenalkan diri, kita harus paham tenses ini. Terima kasih anak-anak. Thank you very much. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. I'm so sorry for every kinds of mistake that I make. I'm so sorry ya. Maaf atas kesalahan yang saya buat dalam penyampaian dan sebagainya. Karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Okay, I'm so sorry. That's all that I can explain to you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.